Nama saya Rina. Usaha saya Lintang Kejora Gift, bergerak di bidang souvenir dan handicraft, terutama tas, dompet untuk souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun, dan acara-acara apapun. Alamat saya di Jalan Imam Bonjol nomor 52, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Solo. Awalnya saya mulai usaha itu tahun 2015. Kemudian saya pertama itu cuma sebagai reseller pertama. Kemudian karena banyaknya pesanan, kemudian saya bikin sendiri. Saya mempunyai penjahit yang bisa, kemudian saya akhirnya belajar sendiri, kemudian inovasi produk, promosi dan sebagainya, akhirnya bisa sampai kayak gini. Karena peluang usahanya sangat menjanjikan, potensinya sangat besar, kemudian daya jual juga tinggi, kemudian marketingnya juga ada segmen pasarnya jelas. Akhirnya saya pengen kenapa nggak bikin sendiri gitu loh. Akhirnya saya coba bikin sendiri. Pertama inovasi produk, saya kasihkan penjahit. Lama-lama saya juga pengen belajar jahit sendiri. Dulu saya nggak bisa jahit, tapi lama-lama ya harus bisa jahit sendiri. Semua itu berproses, semua itu harus belajar dari nggak bisa sampai bisa. Jadi dulu dari yang nggak lurus harus jadi lurus. Dulu produknya sederhana, cuma dompet biasa. Lama-lama dikasih ini gitu. Jadinya produknya bisa beraneka ragam. Karena dari dompet itu kan ada perca-percanya, Mas. Sisa-sisa kainnya ada. Kemudian saya juga dapat sisa-sisa kain dari konveksi, juga penjahit yang nggak dipakai. Itu akhirnya saya bikin gantungan kunci, bikin bros, bikin pernak-pernik untuk aksesoris dompet dan tasnya gitu. Dari kain, bisa dari kain perca yang sudah tidak bisa yang nggak dipakai, atau dari sisa-sisa konveksi dan penjahit, itu bisa kita manfaatkan untuk bisa jadi dompet seperti ini. Kemudian ada red standar sih, busa dan sebagainya. Pertama saya dulu usahanya macam-macam, kemudian ternyata dompet ini banyak diminati, terutama untuk souvenir. Mbak, saya mau acara ini, kayaknya yang multifungsi yang souvenir bisa dipakai, yang murah tapi bisa dipakai bagus. Akhirnya dompet aja yang bisa kecil sampai yang besar bisa. Cepet, Mas, kalau itu sehari bisa, kalau satu penjahit, saya kan penjahitnya banyak karena kebutuhannya juga banyak. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin bisa ngayai. Saya punya beberapa penjahit, itu biasanya kalau untuk souvenir kan minimal 300 pieces. Nah, itu biasanya saya bagi-bagi per 100 itu 1 hari 2 hari udah jadi. Kalau yang perca itu saya dari konveksi, saya konveksi. Ada kenalan konveksi, kemudian ada penjahit dari tetangga sebelah, Mas. Biasanya itu mereka dibuang itu. Sisa-sisa jahitannya itu dibuang, kan sayang. Terus akhirnya saya tahu, Mbak, saya minta boleh nggak kayak gitu. Terus saya dikasih. Kadang juga saya beli. Ada juga nggak usah, buat Mbak Rina aja kayak gitu. Dulu saya kan istilahnya bisa jual tapi nggak bisa bikin. Saya nyari temen yang jualan-jualan kayak gini, kemudian saya coba pasarkan. Ternyata kan, ada yang beli, ada yang mau kayak gitu. Pertama gitu-gitu. Pangsa pasar saya kalau yang sekarang ini kan konsumen yang rutin itu dari dinas perdagangan, perindustrian, kemudian dinas perhubungan, kemudian instansi-instansi terkait, kemudian dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian komunitas-komunitas yang bikin souvenir itu, goodie bag dan sebagainya itu. Kalau yang dinas kan saya sering berhubungan dengan dinas, jadi tahu saya seperti ini, jadi mereka pesan ke saya. Kemudian untuk komunitas juga sama, karena kedekatan sih sebenarnya kalau dari hubungannya sampai ke situ. Kemudian untuk yang di luar, maksudnya yang nggak kenal, itu biasanya dari medsos saya, dari Instagram terutama. Kemudian Bukalapak juga ada, dan yang marketplace itu ada. Instagram saya untuk yang khusus souvenir itu My Lintang Kejora, ada juga Lintang Kejora Gift, itu ada. Kemudian untuk yang saya sendiri itu di Kejora Kreativa.
Oh ya, dulu pertama cuma dompet biasa seperti kayak gini. Kemudian karena ada sisa-sisa, kemudian dibikin tempat tisu. Kayak tadi saya bilang, dibikin kandungan kunci, buat souvenir. Kemudian bikin tas-tas yang agak gede. Tasnya kan bisa request juga. Saya untuk model, ukuran, bahan itu bisa request. Jadi bisa custom. Kalau ada customer mau pesan, kalau pesan ya biasanya modelnya mau seperti apa, ukurannya seperti apa. Pertama saya mau yang saya tanyakan itu untuk acara apa. Sebenarnya kalau mereka belum punya bayangan, ya bagusnya yang kayak gimana ya Mbak gitu. Ya saya tanya acara untuk apa kayak gitu. Oh kayak gini aja Bu, banyak seperti gini aja. Kemudian budget juga bisa menyesuaikan. Misal Mbak saya punya dananya segini, bisa nggak? Oh bisa Bu, kalau dananya segitu nanti dapatnya kayak gini gitu. Kalau mau lebih bagus lagi ya dananya lebih besar lagi. Nomor kontak saya di WA 0898 0888 066. Ada. Pertama deadline Mas, kalau pas bareng-bareng itu yang paling ini ya. Maksudnya pesanan pas bareng banyak semua, waktunya sama. Itu kadang saya kerepotan di SDM-nya. Harus bagi-baginya itu yang susah. Tapi alhamdulillah semua terlewati dengan misalnya kalau saya minta waktu yang kalau mepet banget saya nggak bisa, yang saya nggak terima. Banyak, saya dari kedinasan banyak dibantu, kemudian dari dinas koperasi banyak pelatihan-pelatihan, kemudian dari Plut Surakarta banyak sekali membantu, apalagi yang di Plut yang Kecamatan Pasar Kliwon untuk Pak Habib itu banyak sekali membantu saya. Untuk pengurusan kelegalan dan sebagainya, pemasaran dan sebagainya itu banyak dibantu. Bantuannya kita diundang untuk pelatihan, banyak pelatihan. Ada pelatihan manajemen, pelatihan inovasi produk. Dulu kan ada pelatihan perca, pelatihan apa ya, bikin pemasaran dan sebagainya, itu banyak. Iya. Dari produksi awal sampai pemasaran, sampai marketplace dan sebagainya itu dibantu. Jadi kita belajar banyak dari dinas. Awal pertama dulu saya dari kelurahan. Dulu pertama itu ada pelatihan handicraft membuat bunga. Pertama kali itu dari kelurahan, kemudian saya disuruh datang ke sana. Kemudian ternyata kok seneng, dikasih ilmu, nggak bawa apa-apa, dikasih peralatan, bahan dan sebagainya, semua difasilitasi sama dinas. Kemudian dari sana tiap tahun kan ada itu pendaftaran untuk program pelatihan selanjutnya. Itu saya sering tanya ke sana. Jadi kita itu istilahnya kalau nggak tanya-tanya ke sana nggak tahu apa-apa. Kan masyarakat umum kalau nggak tanya ke dinas, dulan-dulan ke dinas tuh nggak tahu programnya apa, caranya apa, itu nggak tahu. Cuma KTP, kalau dinas tuh kan wajib KTP Solo. Kemudian kalau yang dinas koperasi itu yang belum usaha bisa ikut pelatihan. Itu pertama pelatihan awal tuh dulu itu manajemen apa itu pertama kali. Kemudian ada pelatihan membuat apa, banyak kan ada boga, ada fashion, ada craft dan sebagainya. Nanti kan bisa sesuai passion kita, pengennya di mana. Pertama kalau nggak dapet undangan dari, biasanya itu kelewat kelurahan ada. Kelurahan biasanya dari dinas itu sudah ada undangan untuk pelatihan-pelatihan. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu tiap tahun biasanya dibuka pendaftaran. Jadi kita sana, Bu, untuk tahun ini pelatihannya apa aja, kayak gitu. Oh ini. Nah nanti kita bisa memilih salah satu pelatihan yang kita inginkan. Ke usaha saya sangat berkembang, jadi luas, semua jadi orang jadi tahu gitu kan. Pemasaran kan sering diajak pameran juga, saya kemana-mana diajak dinas gratis, difasilitasi sama dinas koperasi kemana-mana. Alhamdulillah jadi jangkauan pasarnya jadi lebih luas juga. Kalau pameran kita cuma dikasih stand, kemudian kan disitu gratis Mas, kalau bayar kan mahal, ini kan gratis, bisa kita manfaatkan untuk jualan. Kalau untuk souvenir itu dari harga 5.000 sampai biasanya untuk souvenir 25.000, 50.000 itu ada. Tapi saya minim 5.000. Paling banyak 500 sampai 700 untuk satu customer, itu paling banyak itu kan. Itu jangka waktu dulu itu 2 minggu. Dulu ke Pekanbaru, kemudian ke mana itu ya? Kalimantan, saya lupa namanya. Itu tas sama dompet tapi yang gede-gede tote gini untuk pekantor. Souvenir kantor. Kalau penjahit saya yang tetap itu ada 2, kemudian untuk cadangan ada 1.
Ini saya baru nambah karena karyawannya ada yang cuti melahirkan, makanya saya nambah satu lagi. Kalau saya dari pengalaman saya Mas, karena dulu saya itu ibu rumah tangga biasa. Saya itu istilahnya nggak bisa apa-apa, tapi kan teman saya mungkin kalau ngelihat teman kita ada yang bisa apa-apa, mungkin kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, saling menguntungkan lah. Dia bisa bikin apa, bisa kita jual kan. Nanti lama-lama kita coba mandiri, kita bikin sendiri. Yang penting mau belajar, mau usaha, yakin pasti bisa. Dan ada target, kita mau kemana, kalau mau jualan aja ya udah kita jadi reseller. Kalau mau jadi produsen ya udah kita bikin apa gitu. Kemudian jangan putus asa kalau kita nggak bisa. Dulu saya nggak bisa jahit sama sekali. Jadi ya usaha apa ya istilahnya, aku nggak bisa jahit, nggak mungkin saya bisa bikin usaha dompet, ini nggak mungkin kan, nggak gitu. Tapi kan kita punya teman yang bisa jahit, bisa kita sama. Kamu bisa jahit, saya bisa ini, saya kasih bahan, kamu jahit gitu kan. Lama-lama kita kan belajar gitu. Salah satu dinas itu kesalahan saya sendiri dan menjadi pelajaran bagi saya, karena ternyata kontrol ke penjahit, kontrol ke SDM karyawan itu benar-benar harus dijalankan terus. Saya itu sebenarnya udah percaya seperti itu, cuma pas deadline-nya itu nggak jadi. Itu benar-benar saya shock benar itu. Tapi alhamdulillah saya bisa nego benar-benar sama kepala dinasnya, itu acara bisa diundur. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Itu benar-benar yang bikin saya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Gimana saya benar-benar dimarahin sama customer kan, seperti itu kan. Dan itu karena kesalahan saya sendiri, saya akui. Dulu saya pertama nggak modal. Jual itu kan cuma jualin aja. Kita cuma apa ya, daripada upload apa yang upload jualannya temen kayak gitu kan, nggak perlu modal sebenarnya pertama. Kemudian lama-lama saya nyari-nyari kain. Oh saya pengen tas kayak gini, saya pengen bikin dompet kayak gini yang sesuai dengan saya kan gitu. Itu dulu pertama 500.000 saya beli kain dan sebagainya. Kemudian saya ke penjahit, kain dan seperangkatnya Mas, maksudnya kain, ada busa, ada listrik dan seperangkat buat satu dompet gitu. Dulu itu saya pertama bikin tas anak, tas ransel anak. Dulu saya cuma bikin berapa ya, 10 apa 20 ya dulu itu. Kemudian saya pasang, ternyata banyak peminatnya. Kemudian saya jadi seneng, oh ternyata saya bikin sendiri aja bisa kayak gitu itu. Harapan kedepannya saya pengennya usaha saya lebih berkembang. Ini kan saya sebenarnya produk saya ini kan produk massal ya istilahnya, untuk souvenir. Saya pengen punya produk premium yang benar-benar limited, yang benar-benar eksklusif. Itu cita-cita saya. Saya benar-benar pengen punya ini. Kalau ini kan massal, sebenarnya untuk souvenir semua bisa. Saya pengen punya khas saya sendiri, punya merek yang premium itu. Kemudian bisa jangkauan lebih luas. Saya pengen ekspor, itu aja cita-cita saya itu. Saya sudah ada ini angan-angan nanti 2020 saya mau ada produk baru.